Kita akan menggunakan insert function chi-square test untuk test of independency. Ya. Sayangnya masih agak banyak langkah manual yang harus dilakukan. Nah, beginilah langkah-langkahnya. Ya. Pilih sembarang sel yang akan menjadi tempat hasil perhitungan. Kemudian klik tombol function. Carilah chi-square test pada kelompok statistikal. Di bawah pilihan fungsi akan tersaji keterangan ini. Nah, fasilitas ini hanya akan menghasilkan p-value dari pengujiannya. Mari kita lihat hasilnya atau langkahnya secara lebih perinci. Inilah penggunaan Excel untuk uji independensi. Dengan dipanggilnya insert function chi-square test, maka Excel akan meminta kita menyorot frekuensi aktual dan frekuensi yang diharapkan. Pada data contoh tadi, sorotlah data frekuensi aktual ini. Selanjutnya, kita akan menyorot data frekuensi yang diharapkan ini. Kemudian dengan tekan OK, maka segera muncul nilai p-value dari uji tersebut pada sel kita memulai proses, yaitu sebesar 0,00127. Baiklah, untuk kelengkapan pedoman, mari kita lihat cara menggunakan Excel untuk membantu penghitungan frekuensi yang diharapkan tadi di atas. Misalkan data frekuensi aktual sudah dituliskan, ya, seperti ini. Tempatkan kursor pada sel B9. Isikan operasi ini, ya, dengan cara menyorot sel-sel yang dioperasikan untuk mengurangi risiko membuat salah tulis. Ya. Kemudian edit untuk mengunci baris atau kolomnya, ya. Ini. Ya. Untuk jumlah baris yaitu F2 yang dikunci adalah kolomnya atau F, ya. Sehingga ketika disalin ke kanan maka status F itu akan tetap. Sedangkan untuk jumlah kolom yaitu B5 yang dikunci adalah barisnya. Sehingga ketika disalin ke bawah, status baris 5 itu akan tetap. Dan akhirnya pembagi F5 harus dikunci kolom maupun barisnya, agar ketika proses salin, posisinya tidak berubah. Selanjutnya, salin sel B9 untuk rentang B9 sampai dengan E11. Hasilnya adalah seperti yang tersaji di bawah ini. Mari kita lanjutkan untuk penghitungan frekuensi yang diharapkan. Kita akan menghitung nilai setiap sel bagi statistik uji, yaitu nilai-nilai variasi relatif berdasarkan dua tabel terdahulu, yaitu frekuensi aktual dan frekuensi yang diharapkan. Maka langkahnya adalah pertama, tempatkan sel di B16, ya. Isikan operasi ini dengan cara menyorot sel-sel yang dioperasikan, yaitu B2, B9, dan B9. Penulisan itu secara jelas terlihat di sini. Kemudian salinlah hasilnya untuk dari B16 sampai dengan E18. Kemudian lakukan penjumlahan setiap baris maupun setiap kolom. Lantas jumlahkan keseluruhan jumlah tersebut. Nah, jumlah keseluruhan pada pojok kanan bawah yaitu 21,877 itu adalah nilai statistik ujinya. Nah, baik. Demikianlah
materi uji independensi dan uji goodness of fit, serta penggunaan Excel untuk uji independensi. Mari kita masuki bagian penutup. Baiklah, inilah yang baru saja kita pelajari, ya, yaitu dua di antara berbagai penggunaan distribusi chi-square. Ya. Kita telah mempelajari uji goodness of fit untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan memang berasal dari populasi dengan distribusi teoritis tertentu. Kemudian uji independensi digunakan untuk melihat ada tidaknya pola hubungan tertentu pada interaksi dua buah variabel. Kedua pengujian diaplikasikan bukan terhadap parameter, melainkan terhadap perilaku. Silakan diperiksa lagi, kedua pengujian itu bersifat searah atas. Bila diperhatikan dengan seksama, uji independensi itu seperti sebuah kasus uji goodness of fit. Bukankah kondisi kedua variabel bersifat independen menimbulkan implikasi adanya frekuensi yang diharapkan tertentu seperti yang terjadi pada goodness of fit bila variabelnya bersifat binomial atau Poisson atau distribusi lainnya. Ya. Baik, dan terakhir kita mempelajari cara penggunaan Excel untuk uji independensi. Ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, terima kasih, salam sehat, dan semoga sukses dengan materi ini. Beckham into Sheringham, and Solskjaer has won it! The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired. Manchester United are the champions of Europe again.